Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Zaidan Hasan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi KPI, Komunikasi Penyiaran dan Islam. Di sini saya akan menyampaikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1928 saat dilangsungkan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia yang diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Pelarangan ini mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu, pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan pemerintah yang sebelumnya lebih banyak penggunaan bahasa Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18, ditetapkan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintah negara. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat setiap tahun. Jumlah pemakai bahasa Indonesia semakin bertambah. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan dibentuknya sebuah lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang saat ini dikenal dengan nama Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa. Seperti adanya perubahan ejaan dan ejaan Van Opsjoen, ejaan Suwandi, ejaan yang adalah disempurnakan hingga sekarang yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia (EBI). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2015 nomor 50 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.